Tunggu 5 menit ya. 5 menit kita mulai. Kalau yang bisa on cam ya. Oke. Oke. Udah jam 7:05 ya. Jadi kita mulai aja nih. Buat hari ini kita santai aja sih kayak yang biasa ya.
buat pembelajarannya. Teman-temannya yang belum masuk Zoom bisa diingetin lagi. Ya, yang belum open cam bisa open cam. Oke, ya bagus. Ya sebelumnya hari ini ada dosen pembimbing saya itu Pak Dar. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Silakan diteruskan. Oke Bapak, terima kasih banyak. Dinar bisa minta tolong direkam. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pagi-pagi harus seger nih ya. Ayo yang belum open cam dulu. Karena nih muka-mukanya nih. Raya tadi buka kamera nih, mana Raya? Widya, Vito, Tiara, Cynthia, sama Justin Raihan. Yuk. Oke, sebelumnya sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta tolong untuk ketua kelas mimpin doanya dulu, biar berkah nih hari ini. Baik, Bu. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, makasih Tegar. Sebelum kita mulai, kita absen dulu lah ya. Nah nih, share screen. Kita absen dulu nih yang udah datang. Ini bonusnya ada bocoran nilai nih. Nilai sama tugas. Oke, udah kelihatan belum? Udah lah ya. Udah kelihatan ya? Belum ditambahin tanggalnya. Bentar, kita tambahin dulu tanggal. BH. Oke. Kelihatan. Absen pertama Adnan ada? Adnan? Belum ada. Terus Ahmad Sodri? Ahmad Sodri? Nggak ada. Alia ada nih. Ada Ibu. Oke, di mana Alia? Di rumah? Iya, di rumah. Oke. Alvin? Mana Alvin? Ada. Oke, Alvino? Ada Alvino? Hadir, Bu. Hadir. Oke, mana nih mukanya nih Alvino? Fadli ada? Fadli? Nggak ada. Febriansyah? Nggak ada. Vito ada nih, mana Vito? Hadir, Bu. Mana mukanya Vito? Tuh, Bu. Nah, Oke. Siap. Mana Vito hadir? Kevin. Nggak ada. Haidir Ali. Nggak ada. Lutfi mana Lutfi? Nggak ada. Michael ya. Michael ya. Hadir, Bu. Iya, hadir. Oke. Muhammad Ridho Fabio. Hadir, Bu. Oke. Denny Ramdhani. Hadir, Bu. Oke. Ini sambil lihat ya tugas kalian belum nih, yang masih merah-merah. Terus Firly mana Firly?
Ada. Jaki Ramadan. Ada. Justin. Hadir, Bu. Oke. Novira. Nggak ada. Nur, oh ya, ini sakit ya. Di temennya udah izin. Terus Pandu Pamungkas. Pandu mana Pandu? Nggak ada. Pramudia Al-Malik. Ada. Nggak ada. Raya. Oke. Nice. Rizky Junaidi. Nggak ada. Septian. Nggak ada juga. Cynthia. Syafira. Cynthia tuh ada tuh. Cynthia. Ya, Bu. Ya. Itu belum kelewat ya. Syafira mana Syafira? Pada belum bangun nih kayaknya ya pagi-pagi jam 7. Tegar. Hadir. Oke. Tiara. Mana Tiara? Belum hadir juga. Tirta Jaya. Belum ada juga. Widya. Hadir. Duh, rame banget Widya. Oke, Syamil. Belum ada juga. Jadi kira-kira ada berapa nih orang? Ada 15 ya, 15 orang. 16 orang yang ada. Gimana nih semuanya sehat-sehat semuanya? Apalagi ada yang sakit. Tadi temennya ada yang sakit tuh satu. Siapa yang namanya lupa deh. Siapa nih namanya nih? Ya pokoknya tadi ada yang sakit lah, izin gitu ya. Kita lanjut aja nih ke materi nih ya. Biar nggak lama-lama. Oke, yang belum on cam silakan on cam. Mana nih muka-mukanya Widya, Safira, Tiara. Sama minta tolong teman-temannya yang belum hadir ya. Biar nanti di akhir kita absen lagi aja. Ya, sambil ada pertanyaan-pertanyaan buat yang baru masuk. Ya, sambil dihubungin aja teman-teman ya. Kita lanjut aja deh ke materi ini ya. Iya. Buat instalasi grounding ini ya, udah pernah saya kirim kan ya videonya gitu-gitu. Ditonton nggak nih? Tonton nggak nih? Gak apa-apa. Ini kita bahas yang bakal dikeluarin nanti di UA saja ya. Biar nanti kalian gampang lah gitu. Pokoknya kalau UAS itu nanti kita sampai lighting rod, penangkal petir gitu. Karena kita nggak bahas di sekarang, nanti kalian baca-baca aja. Materinya udah saya kirimkan ya, kalau buat penangkal petir ada PDF-nya. Itu nanti bisa kalian baca-baca lagi. Gak banyak sih, cuma beberapa doang buat materi bab akhir itu cuma beberapa. Yang kalian pelajarin fokusnya ke ini aja, bab 1. Yang listrik 1 fasa sama 3 fasa. Ya, itu banyak yang saya keluarin karena emang kita udah sempet zoom kan yang listrik 1 fasa sama 3 fasa. Oke, mana nih? Kelihatan nggak slideshow-nya? Kelihatan, Bu. Dan oke, buat hari ini kita bakal bahas sistem instalasi pembumian atau grounding atau ARDE, apalagi itu namanya ya. Pembumian, grounding, ARDE lah itulah ya. Yang kalau kalian pernah ini kan ya praktek instalasi sama saya kan. Kalau kemarin tuh cuma 2 kabel kan ya, netral sama fasa, bener gak? Iya. Nah, tapi untuk sebenarnya kalau di instalasi rumah itu ada yang namanya grounding gitu.
Tapi sebelum kita lanjut ke materi ini, kan sebelumnya kita udah Zoom ya. Udah Zoom yang sistem listrik, instalasi listrik 3 fasa. Sambil kita review ulang nih ya. Oke. Nah, selamat pagi semua, Ci. Pagi-pagi udah ada yang ngejar paket. Jadi sebelum kita mulai, kita review dulu pertemuan sebelumnya listrik ya. Instalasi listrik 3 fasa. Biar kalian inget aja. Oke nih. Ada 3 soal yang saya kasih. Yang bisa jawab, nanti ada reward tersendiri ya buat kalian. Ini siapa aja deh yang mau jawab. Dari pertanyaan nomor 1, ada yang bisa jelasin nggak yang dimaksud sama sistem instalasi listrik 3 fasa itu apa sih? Ada yang Boleh nyoba, Bu? Boleh, silakan Tegar. Apa tuh? Jadi intinya dia pakai penghantar arus 3 buah, yaitu RS sama T. Ya. Betul, tapi kurang lengkap gitu. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Betul. Tenang, ada hadiahnya. Ada yang mau nambahin? Dan 1 kawat netral. Siapa tuh? Alvino ya? Iya, Bu. Oke, benar kok. Ada kawat netral ya. Kalau gak ada netral gimana kali? Jadi ada fasa R, fasa S, sama fasa T. Yang terakhir netral ya? Iya. Oke, benar juga sih, benar juga. Biasanya nih, sistem instalasi listrik 3 fasa itu buat bangunan yang kayak gimana sih? Ada yang tahu gak? Buat nambahin aja gitu. Sekolah bisa nggak, Bu? Sekolah, kantor, Benar. Siapa tadi? Michael ya? Michael, Bu. Oke, bisa kok. Pabrik ya terutama yang punya motor, yang punya motor maksudnya bukan motor itu ya, motor penggerak gitu. Motor penggerak yang butuh 3 fasa gitu, yang butuh fasa RST, perkantoran, gedung-gedung, betul. Nah, terus untuk pertanyaan kedua tadi udah dijawab ya. Macam-macam kalau penghantar itu ada 3. Fasa R, fasa S, fasa T, sama N, ya netral satunya lagi. Terus yang ketiga nih belum nih. Sebutkan 3 komponen yang digunakan dalam sistem instalasi listrik 3 fasa yang ada dalam panelnya yang kemarin saya kirim materinya tuh, apa tuh? Saya boleh ya, Bu? Boleh. Siapa tuh? Michael ya? Michael lagi. ya. Sip. Ada Apa tuh? ACB, ada MCCB, ada MCB 3 fas. Oke, betul juga. Betul. Ada yang mau nambahin lagi nggak? 3 komponen lagi nih. Tadi Ayo, Bu. Michael ya? Boleh. Saya, Bu. Siapa tuh? Alia dulu, Alia. Tadi Tegar udah. Alia. Kontaktor, Bu. 2 lagi. Apa nih? Tor. Apa? Tor. Nggak kedengeran. Tor. Tor singkatan apa tuh? Tor, nah. Singkatan apa tuh? Thermal. Thermal. On. Ya. Relay. Overload relay. Relay. Iya, nggak apa-apa. Terus satu lagi. Apa nih? Yang nyala-nyala di luar panel tuh apa tuh? Yang nyala. Lampu push button. Oke, lampu sama push button beda ya? Iya. Iya gitu. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Current transformator, CT. Iya. CT. Oke, boleh. CT. Terus ada lagi? Ada lagi nggak? Meter, ampermeter. Betul. Ya, benar. Iya, betul semuanya. Ada yang mau nambahin lagi? Ada lagi? Nah, ini rel yang buat kabel itu namanya apa ya? Busbar. Oh ya, tapi nggak ditulis ya di situ ya. Buat tambahan aja ada busbar. Kabel belum ada yang nyebutin nih, padahal itu komponen. Kabel belum ada yang nyebutin, busbar, terus apa lagi? Ya pokoknya banyak ya. Tadi udah kalian ya kurang lebih itu komponennya gitu. Jadi masih inget lah ya buat materi sebelum-sebelumnya ya. Ntar lumayan banyak tuh yang keluar buat listrik 3 fasa. Oke, saya rasa udah paham nih buat materi yang sebelum-sebelumnya buat yang 3 fasa.
Oke, kita lanjut aja nih ke sistem instalasi pembumian. Kita langsung masuk aja ke materi nih. Buat tujuan pembelajaran kalian pada hari ini, jadi kita nggak banyak sih buat hari ini ya. Jadi diharapin kalian tuh bisa tahu gitu prosedur pemasangan instalasi listrik pembumiannya. Terus bisa tahu alat dan komponen yang digunain buat pemasangan dan pengukuran sistem instalasi pembumian. Oh, sebentar. Jadi dua itu ya tujuannya. Tujuan utamanya jadi buat tahu prosedur masang instalasi pembumiannya, sama buat biar kalian tahu gitu alat sama komponen yang dipakai nanti buat masang gitu. Oke, jadi apa sih sistem instalasi pembumian? Ada yang tahu gak? Sampai sini ada yang udah pernah saya kirim kan tuh ya materinya. Ada yang mau ngasih opini atau apa gitu? Ada yang tahu? Ayo. Jawab aja sepengetahuan kalian tuh apa sih instalasi pembumian gitu. Untuk pengaman, Bu. Oke, benar. Buat pengaman. Terus apa lagi? Yang lain. Tadi Michael ya? Oke, udah sampai sini tuh emang benar tuh. Apa sih sistem instalasi pembumian? Ya udah benar, pengaman gitu. Pengaman buat di bangunan ya, segala macam bangunan, buat di rumah. Di rumah pun sebenarnya harus ada yang namanya grounding gitu atau pembumian. Sebentar. Oke, jadi kayak gitu di instalasi pembumian itu harus ada di setiap bangunan. Soalnya kenapa? Biar mencegah kalian biar gak kesetrum, bukan gak kesetrum juga sih ya, mengurangi kesetrum atau kesetrum, tapi kayak gak lama gitu untuk mencegah itu gitu, untuk pengaman lah ya istilahnya, benar tadi kata Michael, buat pengaman. Nih, pengertiannya, sistem instalasi pembumian merupakan salah satu sistem pengaman yang digunakan dalam kelistrikan, yang digunakan sebagai pengaman terhadap sengatan listrik baik langsung maupun tidak langsung. Grounding listrik juga bisa diartikan sebagai sistem pertanahan pada suatu instalasi listrik yang mampu meniadakan beda potensial dengan cara mengalihkan arusnya ke tanah atau bumi. Yang dimaksud dengan beda potensial itu kebocoran arus listrik ya, atau sambaran petir. Pasti pada nanya nih, kenapa sih mesti ke tanah? Bener gak nih? Kenapa nggak ke tembok? Kenapa nggak ke langit-langit gitu ya? Karena ini, si tanah ini merupakan apa ya? Komponen, bukan komponen juga ya. Apa ya namanya ya? Pokoknya dia ini tanah ini netral banget gitu. Buat sengatan petir pun yang beribu-ribu volt gitu, itu bisa dinetralin sama tanah gitu. Apalagi cuma instalasi listrik rumah yang voltnya nggak segede petir gitu kan ya. Jadi si netral ini merupakan suatu komponen ya, bukan komponen juga, apa nih namanya ya? Iya, tanah ini merupakan benda, bukan benda juga. Pokoknya itulah ya, yang paling netral gitu. Jadi dia bisa menetralkan si arus listrik ini gitu. Jadi untuk mencegah, untuk ngamanin kalian juga ketika bocor, harus ada yang bocor terus kepegang, tapi kalian masang grounding itu bakal lebih aman gitu. Jadi dinetralinnya sama tanah. Jadi si instalasi grounding-nya itu ditancepin di tanah nih. Ini ada di sini gambarnya nih. Ntar kita bahas selanjutnya. Simbolnya ini ya, ada 4 macam-macam sih. Tapi yang kalau yang saya biasa lihat tuh yang pertama nih. Bentar. Sabar. Mana? Nih, yang biasa saya lihat tuh yang ini nih. Yang ini, yang pertama, sama yang terakhir nih. Yang kayak apa nih? Yang kayak cakil ya. Yang biasa saya lihat yang itu. Terus, fungsi pemasangan grounding tadi udah
jelasin sama saya beberapa untuk untuk keselamatan. Jadi itu si grounding itu sebagai penghantar arus listrik ke bumi atau tanah saat terjadi kebocoran listrik. Jadi dia nggak sampai nimbulin bahaya kayak kesetrum, korsleting gitu, bahkan kebakaran pun gitu. Misalnya kalian lagi pakai setrika nih, terus ada bocor arus gitu atau enggak fasanya nyentuh sama badan setrika gitu, itu kan otomatis pasti kesetrum ya nggak sih? Nah, jadi dari situ tegangan yang bocor tadi pas kalian kesentuh akan langsung dialirkan ke tanah gitu. Jadinya netral. Jadi kalian nggak kesetrum gitu. Terus yang kedua sebagai penangkal petir. Prinsipnya juga sama kayak gitu. Jadi dia mampu menghantarkan arus listrik yang besar tuh beribu-ribu volt kan ya kalau penangkal petir, bayangin aja tuh ya. Tapi arusnya itu bisa langsung dialirin ke tanah gitu. Jadi dia meredam. Bayangin aja tuh penangkal petir aja bisa diredam sama tanah gitu ya. Terus untuk pengaman peralatan listrik yang terakhir ya. Oke, untuk pengaman peralatan listrik itu yang ketiga. Nah, tapi buat grounding ini ya, grounding penangkal petir sama grounding buat yang ke kWh meter itu beda gitu. Jangan disamain gitu. Grounding buat kWh meter itu sendiri buat kalau kalian emang ada penangkal petir di rumah, penangkal petirnya itu sendiri gitu. Jadi ada 2 gitu. Tapi jarang sih ya yang pakai penangkal petir, paling yang pakai penangkal petir itu rumah-rumah yang bertingkat gitu ya. Yang 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai gitu loh, pokoknya gitulah ya. Pokoknya rumah-rumah yang tinggi, gedung itu biasa pakai penangkal petir. Kalau kayak rumah-rumah yang tipe 36 atau rumah-rumah yang 1 lantai biasanya nggak pakai ya kan ya. Jadi untuk rumah-rumah yang tinggi-tinggi aja. Tapi kalau misalnya yang rumah-rumah yang 1 lantai mau pakai penangkal petir gak apa-apa juga, lebih aman lagi. Nih, bagian dari rumah yang memerlukan grounding. Yang pertama, kotak kontak dan peralatan listrik yang terbuat dari logam dan memiliki indikasi dapat tersentuh oleh manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Kenapa sih kotak kontak tuh mesti pakai grounding? Karena gini, kotak kontak itu dipakai untuk menghantarkan listrik ke alat-alat listrik ya nggak sih, kayak setrika, kayak kulkas gitu. Jadi kalau misalnya ada arus bocor di kontak, otomatis yang si peralatan listrik itu juga bakal ini ya, badan-badannya juga bakal kesetrum, bakal ngalirin listrik juga. Jadi pas kalian pegang ya udah kesetrum gitu. Jadi kalau misalnya pakai grounding itu bakal meminimalisir kesetrum itu gitu. Letaknya di mana sih Kak? Nih, letaknya di sini nih. Di atas sini nih. Di atas dan bawah. Jadi kalau kalian lihat stop kontak yang steker yang kulkas, kalian coba kalian lihat, kalian buka gitu. Bukan buka sih. Dilihat tuh ujung-ujungnya itu ada bagian atas bulat kecil ya. Atas apa bawah gitu ya. Tergantung cara kalian ngeliatnya deh. Ada bagian atas atau bawah itu bulat, nah itu tempat groundingnya gitu. Karena emang setiap peralatan listrik sebenarnya harus punya itu untuk mencegah kebocoran arus, bukan untuk mencegah kebocoran sih, untuk tempat groundingnya itu gitu. Biar kalau kesetrum ya meminimalisir si kesetrumnya ini. Terus untuk peralatan listrik yang terbuat dari logam, kayak contohnya di sini, saya pasang di sini kipas angin logam ya gitu ya. Jadi ini dikonekin juga sama grounding. Biar apa? Seandainya gitu, kita gak ada yang tahu ya. Lagi benerin kipas angin, terus kepegang gitu. Kalau gak ada grounding kan, ya lumayan ya kesetrum gitu ya. Kesetrum itu bisa nyebabin bahkan kematian juga bisa gitu. Makanya di sini kita biar aman pakai grounding gitu. Terus masih baik lagi. Terus ada kawat penangkal petir yang dipasang di atap rumah. Yang tadi udah saya jelasin tuh. Penangkal petir ya dipasang di atap rumah. Jadi buat petir ini sendiri kan ribu-ribuan ya, beribu-ribu volt gitu ya, arus yang dianterin gitu ke bumi. Jadi biar rumah kalian aman gitu, kan kalau misalnya disambar petir bisa kebakar, segala macam. Nah, biar aman dipakein penangkal petir. Dari penangkal petir itu bakal langsung dialirin ke grounding, biar dia menetralkan. Tuh. Sampai sini ada yang mau nanya? Buat sistem grounding sampai sini dulu deh. Ada yang mau nanya nggak?
Paham semua lah ya. Habis sini lah ya buat grounding. Oke. Untuk diagram pemasangan kabel RD-nya kurang lebih kayak gini nih. Nih bisa dilihat nih di atas kan ya dipasangin nih. Jadi kalau kalian lihat kemarin udah ini ya masang instalasi ya enggak sih? Udah masang instalasi kan Udah, Bu. buat penerangan. Iya. Nah, di stop kontak itu pakai stop kontak gak ya kemarin? Lupa deh. Enggak pakai. Enggak pakai ya. Jadi kalau di Masa belakang pakai stop iya, kalau di belakang stop kontak itu kan ada 3 lubang. Yang fasa sebelah kiri, yang netral sebelah kanan. Ada satu lagi lubang buat masang kabel di atas. Gitu. Kalau saklar kan cuma 2 ya, kalau kayak saklar tunggal deh. Saklar tunggal kan 2 buat input sama output. Bener gak? Masih inget gak nih pemasangannya? Input fasa sama output buat ke lampu. Nah, kalau si stop kontak ini ada 3. Ada input fasa, input netral, sama satu lagi input grounding. Grounding itu di atas. Di atas pokoknya ditaruhnya. Nanti kabel groundingnya dipasangnya di atas. Lubang yang atas gitu. Pokoknya ada 3 aja. Buat diagram pemasangan tadi ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Grounding selalu di atas, Bu. Kalau di struktur ini ya, stop kontak. Iya. Iya, ininya konstruksinya di atas sih. Sebentar. Ada gambarnya nggak ya? Kita stop share dulu. Iya. Bentar, kita cari nih. Belakangnya stop kontak ya. Biar tambah paham lagi. Stop kontak. Oh, ada nih. Stop kontak. Tapi nggak ada belakangnya. Belakang kontak. Mana ya? Belum nemu nih. Nah, ini temu. Bentar, ini ada gambarnya nih buat stop kontak ya. Kelihatan share screen-nya? Nih, buat stop kontak nih. Coba bisa dilihat nih. Nggak terlalu jelas ya, tapi udah tergambar lah belakang stop kontak kayak gimana. Jadi yang di sini kalau misalnya ada tulisan broko nih, ada B di sini. Ini plus atau fasanya. Ntar kalian lihat kalau misalnya dapat praktek lagi ya, kita bisa lihat nih konstruksi belakangnya. Jadi di sebelah kiri, kalau kita hadap sini sebelah kiri ya. Tapi kalau kita ngadep pas-pasan sama stop kontaknya sebelah kanan ya. Iya kanan deh. Kalau dia dari begini sebelah kiri. Ini buat fasanya. Nih buat fasa. Terus sebelah kanannya ini buat netral. Terus yang di atas ini nih yang tadi saya bilang, ini buat grounding, masuknya dari atas ini. Gitu. Jadi grounding tuh konsepnya kayak gini kurang lebih ya. Bisa dipahami Tegar? Bisa, Bu. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Untuk
untuk diagram pemasangan ardenya dulu sebelum kita lanjut ke syarat-syarat ya, syarat-syarat pemasangan biar kalian bisa masuk. Ada lagi? Bener linknya ini. Bener linknya ini. Tadi udah ada gambarnya, udah kemarin. Oke. Sepertinya udah paham nih ya. Oke, kayaknya udah paham. Coba saya mau nanya deh. biar kita pada fresh semua. Oke. Sebelumnya coba saya mau dengar suaranya Widya. Mana Widya? Widya. Itu kok nggak ada gambarnya? Widya. Aduh kecil banget suaranya ya. Kalau tadi 3 fungsi dari grounding itu apa? Ayah biar muncul gimana? Ayah biar muncul. Suaranya kecil banget, dideketin aja mic-nya. Halo? Iya Bu, sebentar Bu. Oke, siap. Gak apa-apa. Tadi ada fungsi-fungsi dari grounding kan ada 3 tuh yang saya tulisin. Apa aja, singkat aja nggak apa-apa. Iya, sebentar. Masih kecil suaranya Bu. Udah lumayan sih. Udah lumayan. Udah? Gimana? Wi, kok nggak kelihatan gambarnya? Wi, sini Wi. Sudah. Yang pertama untuk penangkal petir bisa penangkal petir ya. Wah, Iya, betul. 2 lagi? gimana? Untuk keselamatan. Untuk apa? Keselamatan. Oke, benar. 1 lagi. Penanganan arus bocor. Oke, betul juga. Lebih tepatnya untuk pengamanan ya, pengamanan alat listrik di rumah. Apa sih, itu juga benar sama. Oke, bagus Widya. Tadi Widya kan bener. Iya. Oke, mantap, keren. Berarti perhatiin nih. Kita lanjut aja nih ke syarat pemasangan grounding. Jadi sebenarnya ada banyak sih, tapi di sini yang saya tulis ada 4. Yang pertama, panjang untuk pipa besi minimal 75 cm gitu. Hal ini bertujuan untuk memastikan kawat arde tertanam ke dalam tanah dengan benar. Yang kedua, hindari untuk menanam pipa arde pada tempat yang kemungkinan bisa timbul genangan air ketika hujan. Karena hal ini tuh cukup resiko buat anak-anak ataupun makhluk hidup lainnya yang hidup di sekitar rumah gitu. Karena bisa menimbulkan tegangan apa sih namanya? Bisa bahaya juga kalau misalnya kesentuh gitu ya. Terus ada jarak aman antara pipa arde yang tertanam pada tanah dengan box KWH meter kurang lebih minimal 180 cm. Semakin jauh jaraknya semakin bagus dan jangan kurang dari 180 cm. Jarak yang terlalu dekat beresiko KWH meter akan mudah terkena sambaran petir ketika adanya cuaca buruk seperti petir gitu ya. Hujan sama petir tuh bisa bahaya. Terus nilai tahanan grounding untuk instalasi rumah maksimal sebesar 5 ohm dan untuk penangkal petir maksimal 2 ohm. Kalau yang pernah saya baca di Schneider ya, salah satu perusahaan Schneider itu dia kalau bisa gitu di bawah 2, di bawah 3 lah untuk pemasangan instalasi groundingnya itu. Oke. Kita nonton video, udah ditonton kan ya videonya ya buat pemasangan grounding ini. Coba saya tampilin lagi untuk video pemasangan instalasi, salah satu pemasangan instalasi grounding ya di musola nih, kebetulan dapetnya yang di musola. Kita tonton bareng-bareng sambil saya jelasin. Kalau misalnya videonya rada sedikit apa sih loading, ntar saya jelasin aja.
Mana videonya? Ya, sebentar ya, koneksinya rada lambat ini untuk di rumah saya. Tapi udah ditonton kan ya video yang saya kirim di Google Classroom untuk pemasangan grounding? Udah belum ditonton? Udah sempet. Oke, dia udah lihat lah ya cara pemasangannya kan. Sambil dijelasin aja biar tambah paham. Udah kelihatan belum? Share screen-nya. Udah kelihatan share screen-nya? Udah, Bu, udah. Bu. Oke. Ntar, ini koneksinya lambat. Lambat ya. Lama sekali. Sambil nunggu yang belum on cam ya. Nanti kita di akhir ada absen lagi karena tadi ada yang telat masuk. Oke nih, mana nih? Aduh. Lama banget koneksinya. Betul. Nih, kalau bisa kalian lihat di sini grounding rod-nya sepanjang ini ya. Kurang lebih kalau bisa buat grounding rod sendiri itu panjangnya 1,5 sampai 2 meter gitu ya buat penanaman groundingnya nih. Jadi si grounding rod ini ditanam di dalam tanah gitu. Nih mana nih? Panjang tuh elektrodanya. Tuh. Ini ditanam terus sampai dia benar-benar kebenam gitu, sampai benar-benar udah nggak kelihatan gitu tongkatnya ini. Nah, tuh. Panjang banget ya. 1,5 sampai 2 meter lah kurang lebih ya. Panjang tuh. Kita lanjut aja lah ya. Dia pakainya yang 4 meter karena buat musola. Ditanamnya sampai ini ya, sampai terbenam gini nih, sampai nggak kelihatan lagi yang tadinya panjang sampai terbenam gitu nggak kelihatan. Ini untuk pemasangan klemnya ya, masang klem untuk dia jadi penghubung si klem ini, jadi penghubung itu. Buat si kabelnya ini nanti bakal dipasang di kWh meter gitu. Sebenarnya cuma gitu doang sih buat masangnya ya. Nih, tuh, mana sih? Tuh, dikencengin sampai kenceng banget gitu, terus ntar ditanam lagi sampai dia nggak kelihatan gitu. Nanti si kabel ini bakal dikonekin ke instalasi listrik rumah kalian. Kurang lebih gitulah ya buat pemasangan instalasi groundingnya. Kurang lebih buat pemasangan groundingnya kayak yang tadi, kurang lebih ya. Jadi di sini kita bisa
rangkum nih buat pemasangan instalasi grounding tadi. Pertama, buatlah lubang di tanah yang dekat dengan letak KWH meter. Ingat tadi jaraknya ya, 180. Terus habis itu sebagai tempat menancapkan besi beserta kawat arde yang terpasang. Terus yang kedua itu ada pasang kabel arde pada sepanjang instalasi listrik di rumah dan hubungkan setiap stok kontak yang ada ataupun peralatan listrik yang logam ya, yang luarnya logam gitu. Kayak tadi ada kipas angin yang bahannya dari logam gitu ya, itu dipasangin juga. Kipas angin yang atas ya, yang di langit-langit. Nah, ujung kabel arde dihubungkan pada terminal grounding yang berada pada box KWH meter. KWH meter udah tahu kan ya yang mana ya? Yang di depan banget biasanya di teras ditaruh kayak gitu. Yang di situ ada tempat buat MCB dari PLN juga buat KWH meter. Dan kemudian diteruskan menuju ke permukaan tanah. Tempat kawat arde dibenamkan beserta dengan pipa besi. Nah, mulai dengan menanam kabel arde dengan melilitkan kawat secara kuat dan erat di sepanjang pipa besi yang tadi ada klem terus dikaitin di situ. Kemudian tancapkan besi ke dalam tanah sedalam-dalamnya dan benar-benar terhubung ke bumi. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain enggak? Di sini ada yang mau bertanya? Udah paham kali ya, nanti di akhir kita ada ini quiz dikit nih. Oke, tadi udah jelasin komponen yang digunakan untuk pemasangan grounding gitu ya. 3 sih, pokoknya ada 3. Grounding rod itu yang pipa yang panjang tadi tuh yang ditanemin gitu, itu namanya grounding rod. Terus ada klem itu buat ngencengin itu tuh kabelnya gitu ya. Ini klem di sini nih, yang tadi dikencengin pas di video itu diklem. Terus grounding elektroda konduktor itu buat yang penangkap petir sebenarnya. Tapi kalau kita pakainya kabel ya, kabel. Jadi pokok 3-nya itu ada kabel. Biasanya pakai kabel BC atau kabel NIA juga. Terus ada klem sama grounding rod. Itu 3 komponen yang digunakan untuk pemasangan grounding. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, coba saya mau dengar suaranya Rido Fabio. Mana Rido Fabio? Ya, Bu. Oke. On cam nih baru nih. On cam aja udah rapih juga nih ya. Dari tadi Oke. on cam, Bu, baru mati. Oke, nggak apa-apa. Mau nanya nih, tadi udah dijelasin kan komponen-komponennya ya nggak sih? Iya, Bu. Betul? Oke. Coba ulangin 3 komponen tadi yang saya jelasin buat pemasangan instalasi grounding. Sama, udah itu dulu deh. Itu dulu, 3 dulu. 3 komponen buat masang grounding tadi apa aja? Yang tadi kayak ada grounding rod itu, Bu. Iya, benar. Betul. Klem sama kabel konduktor. Satu lagi? Sama Tadi yang baru elektroda konduktor. tadi yang baru disebut apa tuh? Yang mana? Yang pipa panjang namanya apa tuh? Yang pipa pengganti kabel kan, Bu? Ya, grounding rod. Iya, grounding rod. Iya, tadi belum disebut. Oke, bagus. Iya. Ya, apa-apa. Terus tadi ada sedikit penjelasan juga. Coba mau dengar suaranya Justin. Justin mana nih Justin? Ya, Bu. Justin, kabel yang dipakai buat di tanah tadi itu apa kabelnya? Kabel BCA kalau nggak salah, Bu. BCA Bang. BCA Bang. Kabel apa namanya? Ada 2 tuh. Oke, kabel BC kalau enggak kabel NIA. Itu ya. Oh iya, Ntar Bu, kita- kabel BC, Bu. Gak apa-apa. Nanti saya tunjukin kabelnya kayak gimana. Oke, tadi udah komponen yang digunakan untuk pemasangan grounding. Kita lanjut aja nih ya.
Yang pertama, grounding rod. Yang tadi siapa tadi namanya? Itu dia, Rido bilang tuh yang besi panjang. Jadi dia ini merupakan komponen utama berupa stick grounding yang berguna untuk menghantarkan sebaran arus dari petir juga sih. Yang tadi tuh petir ataupun penghantar-penghantar lainnya ke dalam bumi. Di pasaran stick grounding ini terbuat dari bahan lapisan tembaga ataupun full tembaga gitu. Kalau bisa sih full tembaga ya, biar makin mantap gitu ya. Sini buat lagi groundingnya. menilai anak praktek dulu. Ya, biar makin mantap gitu ya, groundingnya biar tahan banting gitu. Jadi usahain full tembaga, emang lebih mahal. Tapi untuk pengamanannya ya ada harga, ada kualitas gitu ya. Terus lanjut ke klem grounding. Tadi yang si Rido Fabio bilang juga, klem grounding terbagi dari berbagai macam bentuk. Ada dua nih yang saya sering lihat tuh, ada dua di sini nih. Yang tadi yang di video itu yang pertama ini nih, yang bulat. Jadi dia buat tahan si grounding rod tadi sama kabel. Fungsinya untuk mengkoneksikan konduktor seperti kabel atau copper tape ke as grounding rod yang tadi ya. Klem ini digunakan jika menggunakan sistem manual, bukan sistem exothermic cat welding. Ntar kita kalau ada pertemuan lagi kita belajar nih. Exothermic cat welding. Itu yang tadi manual ya. Masang secara manual itu biasanya pakai klem ini. Terus ada juga klemnya yang kayak ini nih, yang kayak gembok gitu. Tapi yang sering saya lihat sih yang pertama ini, yang bentuknya bulat gitu. Jadi dia buat koneksi ya, buat ngoneksiin si kabel sama si si grounding rod. Oke, nih tadi yang saya tanya kabel penghantar ya. Kabel penghantar dihubungkan dengan cara menanamkan pipa logam ke dalam tanah yang nanti akan dipasang pada terminal stop kontak. Biasanya kabel grounding dapat menggunakan kabel BC ataupun kabel NEA. Si kabel BC ini yang warnanya ini rada coklat mengkilat gitu ya. Kalau kalian pernah lihat kabel BC itu kayak begini. Terus kabel NEA yang kayak gini lah ya, yang biasa gitu, yang warnanya hijau kuning. Nah, yang hijau kuning ini biasanya buat ke instalasi gitu, buat ke stop kontak, buat ke peralatan listrik kayak tadi kipas angin dari logam itu warna kabelnya nih kuning hijau buat grounding di rumah. Nah, ini contoh dari rancangan instalasi listrik 900 volt ampere. Kalau di satuin sama grounding gitu ya. Ini posisi groundingnya di sini ya. Mana nih? Oke. Posisi groundingnya di sini. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oh, oke. Dari si grounding ini tadi kan ini ya, biasa simbolnya kayak gini. Ada 4 simbol, tapi yang biasa saya lihat yang ini. Itu langsung ke kWh meter. Dari kWh meter nanti ada lagi sebenarnya ke PHB. Yang PHB itu ntar dia ke PHB baru ke ini nih, ke instalasi listrik yang lain. Enggak ke saklar, Dia cuma ke stop kontak. Nih, ke stop kontak ya, ada hijau-hijaunya nih. Nah, itu dialirin sama grounding. Terus kalau misalnya nanti ada misalnya kayak kipas angin logam yang di atas nih. Ya, gambar gini lagi. Itu dialirin juga sama si grounding. Untuk biar aman aja gitu ya. Biar aman gitu. Terus ngamanin peralatan listriknya juga. Gitu. Nih, untuk pemasangan pada kWh meter dan MCB box. Nih. Mana nih? Nah, nih. Tadi lihat ya di kWh meter ada penghubung kayak begini, dipasang baru dialirin ke MCB box. Dari MCB box itu nanti kita langsung ke sistem instalasinya. Apa sih namanya? Stop kontak ya, stop kontak terutama ya. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain buat sistem grounding. Apa ya? Ayo, Nah, nangis. ada yang ingin bertanya? Belum. Enggak. Oke, kalau nggak ada yang nanya nih. Saya yang nanya. Apa.
Ayo Alvino, apa Alvino? Aduh, nanya apa tadi ya? Lupa, Bu. Gimana nih? Ayo yang lain deh, coba deh yang lain. Yang mau nanya boleh nih. Ya. Nanya, Bu. Ya, Vito, mana mukanya? Tadi kan groundnya ini, Bu. Apa? Kok di jam sama netral, Bu? Yang tadi, yang ada gambar KWH meternya, Bu. Yang di bus bar. Iya, dicampur sama netral. Terus baru ke grounding. Ya, pemasangannya kayak gitu, di jumper dulu ke netral. Nanti bawahnya lagi grounding baru ke MCB box. Ya, MCB box itu. Nanti di MCB box ada terminalnya sendiri, grounding sendiri, netral sendiri. Gitu. Jadi jumper di bagian KWH-nya. Mana ya? Ada nggak ya? Gak ada gambarnya sih, nggak nemu yang di MCB box ya. Pokoknya dia kayak ada terminal gitu, kotak gini. Atas sama bawah kalau nggak salah. Itu nanti sendiri baru dia. Sendiri. Sendiri. Nanti kalau ada waktu kita, kalau ketemu lagi kita coba masangnya dari awal banget tuh, dari KWH ke MCB. Gitu. Apa namanya tadi namanya? Vito ya? Ini Vito. Iya, Bu, Vito. Iya. Nanti kalau kita ini kita pasang biar makin paham lagi kita ya. Kurang lebih begitu deh. Grounding sama netral. Terus ada lagi yang mau nanya-nanya? Sebelum kita masuk ke review di akhir banget nih, biar makin paham lagi. Buat instalasi grounding. Sebenarnya instalasi grounding ini ada macam-macam ya. Tapi nanti kita lebih masuk ke yang rumah aja dulu, biar gak pusing gitu ya. Macam-macam sebenarnya. Buat penampangnya juga macam-macam, nggak cuma kalau tadi kan ada yang lighting rod yang pakai grounding rod ya. Ada juga yang pakai plat, ada yang juga pakai apa nih? Banyak sih itu. Tapi kita belajar ini dulu. Nanti materi yang lain saya bakal kirim. Dasarnya dulu aja. Ada lagi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lain? Ada lagi? Bentar. Oke, nggak ada yang mau nanya nih ya. Kita masuk ke sesi yang terakhir nih. Tanya jawab berhadiah. Tanya jawab berhadiah. Harus dimatiin dulu ke screen. Oke, saya mau denger nih suaranya dari Lutfi. Lutfi mana Lutfi? Lutfi, ada orangnya? Ayo yang bisa on cam, kita on cam nih. Ayo Lutfi. Oke, Lutfi. Ada Lutfi? Oh, kayaknya nggak ada nih. Masih kayak ketiduran nih dia. Coba Firly. Mana nih orang-orang ini? Firly nggak ada. Coba
Novira, jangan Novira udah tadi. Nah, ini baru banyak nih. Coba Muhammad Denny. Denny ada monitor. Ada, Bu. Oke, mana mukanya nih Denny? Mantap. Coba saya mau tanya nih. Ya, dari materi tadi ya, paham gak nih? Apa yang dimaksud dengan sistem pertanahan atau grounding atau arde? Udah jelasin nggak dikit? Nggak dikit sih. Full gitu ya jelasin coba. Pertanahan, Bu. Iya. Pertanahan apa? Grounding tuh apa sih? Grounding itu kayak mengantar listrik ke tanah kan, Bu? Mengantar listrik. Pertanahan atau grounding atau arde? Ya. Terus? Grounding, Bu. Iya. Grounding itu apa? Itu, Bu, kabel dari misal kulkas terus nanti ditancapin ke tanah kan, Bu. Bener gak, Bu? Iya, kurang lebih gitu. Tapi kurang tepat nih. Masih nyaru. Waduh. Nyaru. Iya, masih nyaru nih. Ayo, Mana, Bu, ada jelasin, temennya yang Bu. bisa bantu? Apa gimana? Apa Listrik gimana? tanah, Bu. Saya tahunya sih kalau Listrik grounding tanah. gitu, Bu. Listrik terus nyambungin ke tanah, Bu, istilahnya gitu. Fungsinya untuk apa tuh disambunginnya ke tanah? Apa ya, Bu? Tadi baru dijelasin nih, nggak berarti ini. Merhatiin, Bu, cuman nggak langsung buyar, Bu. Iya. Kira-kira. Apa Untuk tuh? menghantarkan bener nggak, Bu? Menghantarkan apa dia? Listrik itu, Bu. Lagi. Ada yang bisa bantu nggak temennya? Ayo, diskusi aja di sini gitu biar makin paham. Ada yang bisa bantu temennya? Ayo dong. Ya, boleh tuh, Tegar tuh. Apa Tegar? Coba. Grounding itu proteksi ketika terjadi arus bocor pada peralatan. Ya, bisa. Ada yang mau nambahin? Itu, Bu, alat pengaman, Bu. Bener nggak, Bu? Alat pengaman. Bukan alat, sistem pengamanan kayaknya ya. Sistem pengamanan. Iya, Bu. Iya, kalau alat grounding bukan alat gitu. Sistem pengamanan. Terus ada lagi yang mau nambahin nggak? Ayo, yang mau nambahin? Ini Apa, Syamil? maaf Bu, baru datang Bu, Iya, nggak apa-apa. baru nyampe Bu. Ya. Nanti dilihat ya ininya, Apanya Bu? materinya. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Apa itu pertanahan atau grounding? Yang mau nambahin tadi Tegar udah nambahin. Siapa lagi tadi tuh? Denny udah nambahin. Ayo, siapa lagi yang mau nambahin? Satu lagi nih. Buat penangkal petir, Bu. Benar, boleh. Buat penangkal petir boleh. Ada lagi? Udah ya. Ada yang bisa nyimpulin nggak? Grounding tuh apa gitu? Dari opini temen-temennya yang tadi, ada yang bisa nyimpulin? Coba Michael nih. Coba Michael simpulin dari tadi temennya udah beropini udah banyak. Grounding itu apa sih? Pengaman, buat penangkap petir, buat apa lagi tuh? Tadi ada yang bilang alat, bukan alat sih, sistem ya. Jadi grounding itu apa sih sebenarnya gitu? Coba disimpulin dari penjelasan saya tadi juga disimpulin bisa. Grounding itu ya sistem pengaman yang berfungsi untuk mencegah dari kebocoran arus supaya tidak tersengat listrik. Lalu kenapa bisa dipasang ke tanah groundingnya? Itu karena tanah itu netral, tidak
supaya mencegah pokoknya netral Bu gitu. Itu yang Iya. tahu dari awal. Apa? Iya, betul. Boleh. Benar-benar. Jadi bisa disimpulin lah ya. Grounding ini bukan alat ya, bukan alat. Alat tuh kayak tadi grounding rod. Jadi grounding itu sebenarnya sistem ya, sistem proteksi gitu. Sistem proteksi buat di bangunan ataupun rumah-rumah kalian yang masang grounding gitu. Emang wajib. Grounding itu wajib sebenarnya buat pengaman kalian di rumah, walaupun cuma di rumah itu paling 900 VA gitu ya. Tapi lumayan kalau misalnya kesentuh arus gitu ya, ya lumayan bergetar sedikit lah ya. Itu bakal bisa menyebabkan kebakaran ataupun kebakaran bangunan ataupun kematian gitu. Pasti sering ya ngelihat kasus-kasus kayak kesengat listrik sampai amit-amit sampai meninggal gitu ya, sampai meninggal bahkan jasadnya udah nggak ada lagi gitu, hilang gitu ya. Itu sengatan listrik itu sebahaya itu, makanya kita wajib pakai grounding gitu, sistem pengaman gitu. Terus pertanyaan kedua, asik pertanyaan kedua. Mana nih pertanyaan keduanya? Bentar. Bentar nge-lag ini laptop ya. Oke. Tadi udah ya. Jadi fungsi utama dari grounding itu kita bisa simpulin sebagai pengaman ya. Namanya juga grounding sistem pengaman. Terus pertanyaan selanjutnya, sebutkan ya komponen apa aja sih ya yang digunakan untuk pemasangan instalasi grounding beserta fungsinya. Tadi ada berapa tuh ya? Ada berapa tadi? 3 ya? Ada 3. Disebutin apa aja, terus fungsi-fungsinya itu apa aja. Coba saya mau dengar dari Lutfi nih. Mana nih Lutfi nih? Lutfi. Oh ini kayaknya nggak ada nih orang ini Lutfi nih. Coba saya mau dengar dari Justin. Oh Justin nggak ada juga nih. Ada Bu. Ada. Coba sebutin 3 komponen yang kita gunain buat masang grounding sama fungsinya. Fungsinya Ya, itu Bu. apa aja? Oke, siap. Apa? Yang pertama ada grounding rod, itu buat kayak alat groundingnya Bu, pengantar listrik. Bentuknya kayak apa tuh grounding rod? Tembaga Bu, kayak tembaga terus ditancepin ke tanah. Oke, pintar. Terus? Yang kedua ada klem Bu, itu buat nyambungin kabel dari tembaganya ke apa? Ke ini Bu. Apa ya? Ke tanah Bu. Ya. Yang ketiga ada kabel, itu buat penghantar listriknya Bu. Buat penghubung ya. Buat dari si lighting rod tadi yang ditanam ke tanah ke KWH. Oh iya Bu. Betul? Betul Oke. Bu. Terus ada 2 macam kabel nih. Panggil apa sih, Justin ya? Iya Bu. Ada Iya, Justin. kabel BC sama kabel NYA. Oke, benar. Kabel NYA-nya yang warnanya yang apa nih? Kabel NYA-nya yang warna hijau kuning. Oke, pinter banget. Justin Raihan ya. Oke, makasih banyak Justin Raihan. Justin lah ya, panggilnya Justin lah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya-tanya lagi? Udahlah ya, nggak ada yang mau ditanya nih, kayak diam-diam semua. Coba di open cam dulu nih yang masih off cam nih. Mana nih? Biar kelihatan nih orang-orang ini. Mana nih, mana. Syafira.
Novira, Alia, Widya, Lutfi. Ntar temennya yang nggak datang dikasih aja materinya ya. Sama ini saya ada tugas buat kalian. Tugas esai doang. Tadi tugasnya dari yang tadi saya tanya-tanya. Jadi kalian tinggal salin aja berdasarkan jawaban teman-teman kalian yang tadi gitu. Kalau mau diskusi boleh banget diskusi. Kalau mau diskusi sama saya juga boleh. Chat aja WA. Dari sini ada yang mau ditanya lagi sebelum kita absen yang terakhir nih. Kita jadi 2 kali absen nih bisa dilihat ya. Soalnya tadi ada yang belum datang kan ya. Jadi kita absen lagi aja buat yang terakhir. Ada yang mau tanya lagi nggak sebelum masuk ke absen terakhir nih? Itu saya mau tanya, Boleh Widya. Silahkan. ya, seandainya ya Bu, di Mm-mm. rumah nih, Iya. kabel nolnya itu putus dari tiang. Tindakan ground. darurat, ya, tindakan darurat yang harus dilakukan itu apa Bu? Kabel groundingnya putus. Iya, Gitu ya? kabel nol. Pasang lagi. Seandainya nih terindikasinya dari gini kali ya. Saya pernah juga terjadi di rumah saya waktu itu. Jadi sebenarnya udah masang grounding gitu. Tapi waktu biasanya ya kalau tahu ada isolasi yang bocor tuh dari komputer gitu. Jadi saya punya komputer waktu itu CPU-nya nyetrum. Pernah nggak? Pasti ada yang pernah nih. CPU-nya nyetrum gitu. Kan geter kan ya badannya, sampai geter gitu badannya. Kesetrum. Nah, kok ini CPU-nya nyetrum gitu. Padahal udah pakai grounding. Terus saya cek di KWH-nya biasa aja. Terus pas dilihat ternyata di jalan menuju KWH-nya itu si groundingnya putus gitulah ya. Putus lah ya itu namanya. Jadi otomatis gak terkonek ya nggak sih? Ataupun kadang ada beberapa pemborong listrik yang bilangnya iya ini pakai grounding. Tapi waktu kita cek ataupun di jalan gitu kita ketemu yang tadi gitu kayak CPU kita nyetrum ataupun ada alat listrik yang nyetrum. Ternyata nggak dipasangin grounding. Biasanya ada pemborong yang kayak gitu. Fungsinya untuk apa? Menghemat biaya. Gitu. Jadi kita sebagai orang listrik harus tahu ya ciri-cirinya. Rumah kita nih pasang grounding nggak sih? Nah, itu bisa dilihat nih. Udah tahu kan ciri-cirinya apa gitu. Jadi kadang ada beberapa pemborong yang nakal gitu ya. Udah bayar mahal ternyata groundingnya nggak dipasang. Nah, karena tadi udah kita lihat cara pemasangan grounding kayak apa, kalian juga udah paham gitu alat-alat yang mesti kalian pasang gitu buat instalasi grounding. Mending kalian ganti lagi, dipasang lagi gitu. Seandainya ada kabel yang putus, coba kabelnya diganti. Putusnya di mana? Diganti kabelnya ataupun ada yang lepas gitu ya, dipasang lagi. Biasanya kalau di stop kontak tuh udah kita pasang kayak kemarin kalian masang instalasi penerangan, ingat gak? Ada kabel yang udah kalian pasang nih, udah kalian pantekin di M-box ya, tapi pas dinyalain gak nyala gitu. Itu yang ujung tembaganya ternyata gak nyambung gitu ya sama saklarnya. Pernah nggak? Pasti pernah lah ya. Yang kemarin udah praktek ya. Nah biasanya kayak gitu. Kalau untuk mengecek troubleshooting, pertama kalian lihat dari barang-barang apa bahan ya yang bisa kalian jangkau dulu. Pertama dari stop kontak gitu. Dari stop kontaknya kalian buka, kalian lihat terkoneksi gak sama grounding. Oh masih terkoneksi nih, berarti bukan di stop kontaknya gitu. Coba ditelusurin lagi di KWH-nya kali ya putus atau copot gitu ya pemasangannya. Kalau misalnya copot ya dipasang lagi gitu. Kalau ada kabel grounding itu putus, kalian satuin lagi atau kalian lebih bagus ganti kabelnya gitu. Karena dikhawatirkan kalau kalian cuma ngeisolasi kabelnya doang, takutnya nanti lepas lagi ya kan. Mending jadi diganti aja kabelnya. Terus dilihat lagi kalau misalnya di KWH-nya udah gak ada masalah, mungkin di grounding yang hubung tuh, yang tadi penghubungan antara KWH sama grounding rodnya itu. Oh di sini nih putusnya, ya udah kabelnya ganti aja gitu. Atau klemnya lepas tuh yang tadi, yang lihat kan tadi buat penguncinya itu lepas, dipasang lagi. Udah tahu kan cara masang klemnya kayak gimana, tadi udah diliatin videonya. Gitu. Jadi harus cerdas nih anak listrik nih, memahami indikasi-indikasi kayak gitu ya. Ada lagi? Sampai sini paham tadi? Siapa yang nanya? Alia ya?
Bukan Ibu. Siapa? Ini siapa? Oh iya, Widya. Itu jangan lupa kalau masak, kalau apa namanya, ngecek-ngecek kayak gitu, pastiin safety ya. Kalau udah tahu nih, oke, di rumah saya nggak, ternyata groundingnya kayak begini. Pas ngecek kayak gitu, jangan lupa pakai sepatu, apalagi sepatu, sendal apa ya yang terbuat dari karet gitu. Biar aman gitu, biar ada K3-nya kalian gitu. Pakai sarung tangan. Itu jangan udah telanjang aja gitu. Gak pakai sepatu, gak pakai apa-apa, tangannya juga nggak dilindungin gitu ya. Kesetrum juga gitu. Tuh, ada lagi sampai sini paham Widya? Paham, Bu. Oke. Jangan takut ya sama listrik ya Widya ya. Cewek harus berani. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi. Oke, kayaknya nggak ada nih. Kita absen buat terakhir ya Nia, karena tadi ada yang belum absen juga nih. Mana? Coba on cam dulu, coba on cam. Share. Kelihatan share screen-nya? Share screen-nya kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Adnan nggak ada ya tadi? Adnan nggak ada. Ahmad Sodri ada. Alia? Ada, Bu. Oke. Alvin mana nih Alvin? Nggak ada. Alvino? Hadir, Bu. Oke, mana nih mukanya Alvino? Nih. Mana Alvino? Ini. Alvino. Oh ya. Oke, lanjut aja. Fadli Nafis ada? Ada. Febrian Syah? Nggak ada. Vito ada nih kayaknya nih. Vito mana Vito? Hadir, Bu. Oke. Terus Kevin Akmal. Nggak ada. Haidir Ali. Ada. Terus Lutfi Ramdan. Oh, nggak ada juga. Terus Michael Ezra. Ada ya? Hadir, Bu. Oke, cakep. Ada Muhammad Ridho Fabio. Hadir, Bu. Muhammad Ridho Fabio. Oke. Terus Muhammad Denny. Ada Bu. Mana Denny? Oi. Saya Mana Bu. Denny? Kan. Ois. Oke. Bu, itu nilai saya merah itu Bu. Iya, ntar. Di akhir. Oh, ntar. Oke Bu. Ntar. Enggak ada. Siap Bu, siap Bu. Oke. Firly ada? Hadir, Bu. Ada, Bu. Oke, mana Firly sih mukanya Firly? Ada. Oke. Zaki. Ada. Justin Raihan. Ada, Bu. Ada. Oke. Novira mana nih? Kayaknya ada. Hadir, Bu. Hadir. Mana mukanya Novira? Hadir, Bu. John Kevin nih. Oke, siap. Dur, Abdul Sakit. Pandu mana nih Pandu? Ya, nggak ada. Pramudia? Nggak ada. Raya. Hadir, Bu. Oke, Raya mantap. Rizky? Nggak ada. Setian? Nggak ada. Cynthia? Pesan ada tadi. Mana nih anaknya nih? Oke, Syafira? Ada Ibu. Mana Ada, mukanya Ibu. Syafira? Mana sih? Oke, mantap. Mana Syafira sih? Nggak kelihatan. Oke. Tegar? Ada Tegar. Masih, Bu. Mantap. Tiara ada?
Ada kayaknya itu dia. Tirta Jaya. Nggak ada. Widya. Mantap Widya. Syamil nggak ada. Oke. Ada Bu, ada Bu. Mana Syamil? Mana mukanya? Mana? Oke, mantap. Nih. Oke, kita lanjut aja nih ya. Tadi materi udah. Apa tuh? Aduh. Nah, ini udah dilihat nih ya nilai-nilainya nih ya. Ini yang semester 1 yang kalian belum kerjain. Yang ini yang baru nih, yang setelah presentasi kemarin itu siapa ya? Di mute dulu. Coba. Waduh. Dah. Oke. Nih, di sini udah ada rekap nilai kalian. Kebetulan minggu depan UAS pas ya, penilaian akhir semester. Nih, jadi yang masih merah-merah ini diharapkan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Yang merah-merah ini nih siapa nih? Febriansyah yang masih merah. Terus ada Vito satu lagi. Enggak, Vito udah lengkap ya. Terus Kevin, Lutfi, Firly, Zaki. Yang masih merah-merah nih pokoknya Widya nih. Widya masih ada nih Widya ya. Yang akhir. Sama yang sama tugas berapa nih yang AB nih? Tugas pemahaman 7. Widya ya. Ini 2 tugas nih. Saya tunggu nih ya, masih saya tunggu sebelum pas sampai hari Jumat besok ya. Terakhir pengumpulan tugas Jumat jam 8 deh, jam 8 ya. Dikerjain sama untuk pertemuan yang terakhir kemarin yang kita di Google Classroom itu ada ini ya, saya kirim latihan soal, bener nggak? Iya. Iya, ada latihan soal itu dipahamin karena sebagian besar saya keluarin dari situ untuk soal pasnya gitu. Untuk soal pas itu ada 25 butir ya. Pokoknya 25 butir. Nanti pokoknya kalian baca aja ya materi yang udah saya kirim, semuanya ada di situ. Dibaca lagi, dipahamin lagi, video-video yang saya kirim juga dibaca. Terutama latihan yang saya kirim kemarin itu dikerjain. Kalau kalian bisa ngerjain itu, insya Allah pasnya bisa lah ya. Gitu. Di sini ada yang mau ditanya. Jadi buat pas nanti ada 4 materi ya. Instalasi listrik 1 fasa, instalasi listrik 3 fasa, terus instalasi grounding yang tadi kita bahas, terus instalasi grounding penangkal petir itu nggak sempat kita bahas, jadi saya ngeluarinnya cuma 1 apa 2 butir gitu ya buat soalnya. Itu terus udah yang panel kubikel yang terakhir itu bonus buat kalian. Gitu. Panel kubikel itu ntar dibahas di semester genap kalau nggak salah sih ya. Gitu. Ntar kalian baca-baca aja biar nanti pas semester genap kalian udah paham gitu materi dari panel tegangan menengah gitu ya, kubikel 20 kV. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanya lagi? Untuk lain-lainnya? Ya. Itu nilai saya full kan, Bu? Mana? Denny ya? Iya, Bu. Full kok, full. Full. Tadi kamu Oke. salah lihat kayaknya deh. Iya, tadi kayaknya salah lihat tuh. Denny deket siapa ya tadi? Muhammad Denny. Firly. Iya, itu nilai Firly. Firly masih ada 1 ya, Firly. Ini tugas terakhir sama Iya, Bu. tugas pemahaman ke 8 belum Firly ya. Ditunggu ya. Berarti sampai saya full ya, Jumat. Bu. Apa? Saya full kan nih? Ya, full. Yang tugas terakhir yang latihan soal udah dikerjain. Jangan lupa dikerjain ya. Iya, Bu. Oke, siap. Semoga besok minggu depan penilaian akhir semesternya bisa berjalan lancar. Nilainya bagus semua lah ya. Bisa lah ya. Pokoknya kunci nilai bagus itu absen terus tugas-tugasnya dikerjain ya. Oke. Dari sini ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau ditanya? Oke, kayaknya nggak ada. Kayaknya cuma segitu aja ya pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk ketua kelas boleh siapin buat doa dulu.
Baik, Bu. Oke, setelah kita menyelesaikan pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita menutup dengan doa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Semoga pas minggu depan lancar. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjain tuh ya. Yang masih ada satu atau tugas pemahaman satu yang awal-awal belum juga bisa dikerjain. Jangan lupa harus full biar nilainya makin bagus gitu. Ya udah, semuanya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam. selamat hari Assalamualaikum guru. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih. Selamat hari guru, Bu. Selamat hari guru, Bu. Makasih. Bapak juga selamat hari guru. Bapak juga. Selamat hari guru, Pak. Oke, makasih semuanya. Selamat Hari Guru, Bu. Iya, makasih. Sama-sama Ibu. Pengen Bu guru-guru. Yang udah Ada boleh plus les. plus. Yang udah, silakan. Udahan Bu. Iya. Oke, makasih Bu. Oke, makasih juga. Samil. Oke. Sudah Bapak. Sudah di depan juga untuk hari ini. Sudah ya, Mbak. Nanti jam berapa, Mbak? Oke, Bapak, jam Yola ya Pak. Yola itu Jam 9. ya Pak, jam 9. Jam 9 sampai jam setengah 11. Selamat pagi, Pak Kuat. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Iya. Ini Pak Kuat nanti yang jam kedua mungkin itu ya Mbak. Kalau saya